Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam general reading ya. Tema kita kali ini adalah spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Kita akan cek energi, ada apa saja tentang kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Dan bagimu yang baru di channelku, perkenalkan, saya MP. Saya seorang pembimbing spiritual, konsultan spiritual, konsultan keluarga dan rumah tangga juga, healer juga ya, dan menggunakan kartu tarot sebagai media pembaca energi. Oke, kita akan mulai ya. Tentang kebangkitan spiritual. Apa sih spiritual awakening ya? Kita akan lihat kartu-kartunya. Wah, apa ini? Justice. Kartu keadilan. Jadi kebangkitan spiritual ini sepertinya adalah dalam rangka keadilan semesta. Semesta memberimu panggilan, undangan ya, untuk mengenali dia ya, dalam tanda kutip ya, dia Tuhan semesta alam. Disinilah proses-proses akan dimulai. Ibarat kita ditimbang amal perbuatan begitu ya. Kemudian kita diperjalankan sesuai dengan arahan dari para spirit, biasanya dari para pembimbing ya, pendamping spiritmu, pendamping gaibmu ya. Ini akan ada arahan ketika engkau menerima panggilan dari semesta. Oke. Wah. Oh, sorry. Oke. Wah, justice, judgment. Ada kelahiran kembali ya, ada kebangkitan. Ini kartu kebangkitan. Sudah jelas bahwa kebangkitan spiritual ini adalah dimulainya perjalananmu, perjalanan spiritual yang sesungguhnya ya. Spiritual bukan agama. Spiritual ini akan membawamu lebih dalam mengenal dirimu ya. Jika agama akan memberikanmu banyak pengetahuan ya tentang bagaimana menjadi baik begitu ya, maksimalnya begitu, tentang surga dan neraka kayak gitu ya kalau agama. Tapi spiritual ini tidak. Spiritual, dalam spiritual kamu harus bisa melewati surga dan neraka, baik dan buruk ya, sudah tidak berada di sana. Kita tidak akan membahas agama karena kita berbicara tentang spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Kamu yang mengalami kebangkitan spiritual ini ya, ini kamu sudah berada di fase kiamat. Hidupmu sudah hancur berkeping-keping. Engkau sudah tidak punya penolong selain dirimu sendiri. Tidak ada penolong bagimu. Kamu minta tolong ke sana, buntu. Kemana, buntu. Ke situ buntu, ke sini buntu. Semuanya buntu. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Sangat berat di posisi ini. Tujuannya apa? Agar kalian melepas segala sesuatu yang berbau kecintaan kepada dunia. Jadi ketika engkau mendapat undangan dari semesta, engkau harus meninggalkan segala sesuatu. Ya, kamu harus benar-benar kosong. Jika masih ada sedikit saja, maka berat perjalananmu, lambat perjalananmu. Semakin kamu kosong, semakin cepat perjalananmu. Ya, jadi semuanya tergantung dirimu. Sampai kapan perjalananmu? Kembali kepada dirimu. Ini adalah perjalanan ke dalam diri, bukan perjalanan keluar diri. Didahului dengan kesakitan ya. Ini bisa sakit mental, sakit batin, sakit fisik. Bisa semuanya. Yang
Kalau sakit fisik biasanya sampai tidak ada obatnya. Kalau sakit batin sampai engkau serasa mau mengakhiri hidup begitu ya. Serasa bisa dibilang hidup segan mati tak mau. Bukan. Jika kalian bukan orang-orang yang dikuatkan, kalian mungkin sudah tidak akan sanggup untuk hidup. Biasanya seperti itu. Saking sakitnya, saking beratnya apa yang kamu alami. Ya. Ini semua sengaja diberikan padamu agar menghancurkan semua ego-egomu. Ya, ego-ego kita. Ketika semuanya sudah luluh, hancur luluh, ya. Bahkan ketika kamu bertanya pada rumput yang bergoyang, rumput aja tidak bisa menjawab ini. Kemana kamu akan meminta tolong? Tidak ada yang bisa menolongmu selain dirimu sendiri. Ya, kartu kebangkitan dimulai. Jadi kamu yang diperjalankan, kamu akan dihabiskan, dinolkan. Ya, oke, kita akan lihat lagi tentang spiritual awakening. Wah, kartunya benar-benar deh. Ada the Tower moment. Ini pasti bagimu sakit luar biasa. Sampai tidak ada kata yang bisa untuk mengungkapkan. Kamu jatuh sejatuh-jatuhnya, kamu hancur sehancur-hancurnya, kamu sakit sesakit-sakitnya. The Tower moment ini adalah kartu transformasi. Kamu mengalami perubahan hebat dalam hidupmu. Ada yang berat badannya sampai turun drastis puluhan kilo. Ada yang hartanya habis total. Ada yang ditinggal keluarga, orang tua, anak, istri, suami. Kamu kehilangan segala-galanya di sini. Tidak tersisa. Bagaimana coba? Saya sampai bernafas panjang. Oke. Oke, tetap rileks. Tarik nafas. Tidak usah terlalu serius, pasrahkan saja ya. Pasrahkan saja Kak, ini ujian begitu ya. Oke. Di sini ada ini adalah ujianmu yang berupa keluarga. Keluargamu mungkin yang awalnya bahagia, tiba-tiba hancur. Kamu berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai. Satu persatu meninggalkanmu. Ada yang hanya meninggalkan, menjauhi. Ada yang benar-benar pergi dari hidupmu selama-lamanya. Ini orang-orang yang kamu cintai tentu saja. Diambil semuanya darimu. Seperti itu. Ini sudah jelas kalian yang mengalami ini. Kalian sedang diundang oleh semesta ya, yang bernama spiritual awakening. Ya, begitu. Oke, lanjut. Wah, ini kartu bener-bener ya. Sesuai dengan proses awakening banget, padahal tidak disengaja. Kamu yang mengalami spiritual awakening bukan hanya dihabisi di keluargamu, engkau juga dihabisi secara hartamu. Ya, mungkin dahulunya kamu hidup enak. Mungkin ya, tiba-tiba kamu harus menjalani kehidupan tanpa harta. Bahkan untuk makan pun sulit. Ya, bahkan ada yang sampai makan dari tempat sampah. Saya menjalaninya kalau yang ini. Wah, jadi tapi kalau saya rasa ini berat, tapi banyak yang bisa melewatinya. Ujian kemiskinan ini banyak yang bisa melewatinya loh. Ya. Kemudian yang terberat kedua ini keluarga. Ini orang tua, ada yang misalkan orang tuanya tidak diambil oleh Tuhan misalkan ya. Ini ada yang dibenci oleh orang tuanya. Ujian dibenci, membenci, dibenci keluarga atau orang tua atau sebaliknya.
kalian yang membenci, ini godaannya luar biasa. Jadi banyak bisikan-bisikan negatif dari dalam dirimu seperti perang Baratayuda. Ya, perang Baratayuda di dalam dirimu. Ini tidak ada yang mudah untuk dijalani. Bagaimana bisa kita membenci orang tua kita, padahal mereka yang melahirkan kita. Dan kadang kita bertanya, itu orang tuaku atau bukan? Kenapa begitu membenciku? Salah apa aku? Bukankah aku sudah berusaha menjadi yang terbaik? Sudah berusaha berkorban jiwa dan ragaku untuk orang tuaku. Tapi aku masih diperlakukan seperti itu. Banyak bisikan-bisikan itu. Kalian harus bisa melewatinya. Ya. Bisa melewati ini, kalian melewati challenge-challenge yang lainnya. Bisakah dilewati? Pasti bisa. Ada triknya, ada caranya. Ya. Dan tadi sudah ya, ujian ekonomi. Ini cukup berat, tapi banyak yang bisa melewatinya sepertinya. Ujian kemiskinan ini. Ya, karena negara kita itu negara kaya. Jadi kalau sampai orang kelaparan sebenarnya, ini nih ya agak tanda tanya sebenarnya. Ya kecuali kemungkinan yang hidup di kota, di perkotaan. Tapi kalau hidup di daerah itu kok kayaknya banyak hal yang masih bisa dimakan. Saya dulu sampai tidak tidak bisa makan itu kan karena tinggal di kota. Tapi bisa masih bisa cari dedaunan, itu masih bisa. Pokoknya luar biasa. Untuk challenge tentang ini ya, kalian yang tinggal diperjalankan mungkin ya, atau mungkin tinggal di wilayah perdesaan atau pegunungan, ini masih banyak yang bisa dimakan. Saya pernah menjadi survival di hutan, di gunung begitu, ya makan dedaunan ya ada saja yang bisa dimakan, karena ternyata kenyang, lapar, enak itu hanya ada di pikiran. Ya, nanti saya tahu kalian akan mempelajari ini. Ini bagi orang-orang yang diperjalankan sampai kurang makan ini, biasanya nanti anugerahnya dia bisa menyerap rasa dari sebuah makanan walaupun dia tidak makan. Karena pernah merasakan level lapar tingkat dewa istilahnya, tingkat yang paling lapar begitu. Ini ada ininya ya, rewardnya. Kalian nanti bisa merasakan orang makan sate, kamu bisa kenyang makan sate. Kamu tahu rasanya sate walaupun kamu tidak memakannya. Dan zat-zat dari sate itu masuk ke dalam tubuhmu. Kamu juga nggak akan bisa nggak kurus. Maksudnya kamu, nutrisi itu tetap ada di dalam dirimu. Ini untuk orang-orang tertentu yang diberi ujian sangat lapar. Jika tidak, ya bagimu yang tidak diperjalankan ke sana, kalian biasanya orang-orang yang kuat tirakat puasa. Ini jelas. Kalian tujuannya ke sana, ya. Belajar lapar itu akan mendatangkan banyak reward. Saya bilangnya reward lah, hadiah dari semesta, anugerah ya, mungkin dibilang sakti lah, apalah begitulah ya. Masih goncang-goncang ya. Ujian keluarga, ujian kemiskinan, kehilangan segala-galanya ya. Nanti pada waktunya kalian akan tertawa jika sudah merasakan puncak dari penderitaan. Tidak ada air mata yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan, tidak ada bahagia yang berlebihan. Tertawa kamu bisa menangis, menangis kamu bisa tertawa. Ya, itu cirinya. Kemudian di sini kamu mulai bisa dibilang secara energi kamu kan dimurnikan. Ini sebenarnya pemurnian tujuannya. Pemurnian. Istilahnya dosamu dikurangi sedikit demi sedikit, tergantung apa yang sudah kamu jalani, jalan semana yang kamu jalani, ya. Ini ya, kamu mulai bisa dibilang
energimu sudah mulai murni, ya, sudah banyaklah berkurang sisi-sisi gelap, aura-aura gelap. Jadi muncul menjadi sosok baru, seperti anak-anak begitu ya. Ya, kamu jadinya murni lagi, polos lagi. Ya, ini entah kamu sadari atau tidak. Biasanya ini dibarengi dengan wajahmu yang kembali muda. Misalkan saat terjadinya ini umurmu sudah kepala 3 misalkan. Kepala 3 misalkan. Ini kemudian kamu bisa kembali seolah-olah wajahmu itu minimal 10 tahun lebih muda. Kamu akan kelihatan lebih muda. Itu salah satu reward ya. Karena efek pemurnian ini sebenarnya. Ya. Apalagi orang-orang yang kuat tirakat lapar. Ya, bagimu yang mendapatkan challenge lapar ini, wah, saya karena saya pernah bergantung dengan alam ya, makan dari alam, semuanya dari alam, tanpa uang sama sekali. Oke, lanjut dengan kartu berikutnya tentang spiritual awakening. Di sini ya, kalau dilihat dari kartunya, memang hidupmu banyak kesedihan, banyak penderitaan, banyak kekecewaan ya. Itu salah satu kalian sedang berada dalam spiritual awakening. Wah, kalian banyak dikecewakan, sakit luar biasa ya. Ini bener-bener deh kartu nyindir habis-habisan ini. Orang-orang yang berada pada spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, hidupnya penuh dengan air mata, hatinya tertusuk oleh pedang, ya, berdarah-darah, ibaratnya begitu, ya. Kemudian sampai ada kalimat, hati ini ibarat kaca, jika sudah hancur berkeping-keping, tidak mungkin akan kembali. Oh no. Kalian yang percaya dengan law of miracle, hukum keajaiban. Keajaiban itu ada. Ya, yakini keajaiban. Jika hati yang hancur berkeping-keping bisa kembali seperti semula, bahkan akan lebih cemerlang, lebih baik. Jadi hatimu yang hancur itu akan kembali seperti semula dan lebih cantik lagi karena adanya keajaiban Tuhan semesta. Yakini itu, ya. Jangan berada pada kalimat umum. Kalian harus bisa berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Dan saya rasa kalian bisa berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Biasanya bawaannya orang-orang yang diperjalankan ini adalah orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda. Ya, oke. Orang-orang yang dalam kebangkitan spiritual, dia ini bisa dibilang seperti menunggu keajaiban, menunggu sesuatu, ya, menunggu pertolongan. Saya jadi ingat, saya merasa berada pada goa yang gelap, kemudian ditutup batu. Seperti ada ya kisah di kitab-kitab itu yang tentang seseorang yang terjebak di dalam goa, tertutup batu, kemudian dia tidak bisa keluar, yang bersama anjingnya itu loh. OMG, saya jadi ingat, padahal saya sudah tidak mengingatnya kemarin-kemarin. Jadi di dalam kisah itu dia menukarkan amal perbuatannya atau perbuatan baiknya, amalnya, untuk supaya pintu goa terbuka. Begitu menurut kisahnya. Saya pernah mencoba untuk melakukannya. Ya, ketika tidak ada satu pintu pun terbuka untuk saya, maksudnya semuanya adalah jalan buntu, tidak ada penolong bagi saya, benar-benar seorang diri menjalani hidup yang sangat berat, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa,
tidak ada penolong satupun. Dilalahnya itu begitu, tidak ada penolong. Padahal mestinya orang-orang seperti kita, kalian dan saya yang pernah yang diperjalankan ya, karena mungkin saya sudah melewatinya lebih dulu begitu ya, kalimatnya begitu. Mungkin kalian sudah ada yang melewatinya dan mungkin sedang berada di situ ya. Saya etok-etok ya, etok-etoknya itu ingin menukarkan amal baik saya agar pintu itu terbuka, agar batu itu terbuka. Jadi saya berharap keajaiban. Kemudian mulailah saya dengan merenung, mencari perbuatan baik mana yang bisa saya tukarkan. Setelah merenung cukup lama, saya tertawa ngakak. Ternyata tidak ada satupun yang bisa saya temukan perbuatan baik saya. Tidak ada satupun amal yang bisa saya tukarkan. Saya merasa tidak punya amal yang layak untuk ditukarkan saat itu. Saya ketawa ngakak. Sudah mirip orang gila. Sudah mirip orang gila. Tertawa sendiri, menangis sendiri seperti itu. Dan benar-benar sendirian tanpa siapa-siapa. Saya tidak menemukannya. Saya ketawa ngakak, saya tidak menemukannya. Jadi bagaimana, apakah pintu terbuka? Oh, tunggu dulu, masih proses lagi ya. Paling tidak saya pernah berusaha melakukan membuka pintu itu dengan mencari perbuatan baik saya. Ternyata saya tidak menemukannya. Saya meremehkan semua apa yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan. Saya meremehkan. Hal seperti itu mau saya pamerkan kepada Tuhan untuk membuka jalan ini. Saya merasa tidak pantas. Bahkan saya merasa tidak pantas jika merasa lebih baik dari seekor anjing sekalipun. Itu betul waktu itu. Saya merasa tidak pantas. Oke, lanjut. Wah, orang-orang yang diperjalankan dalam spiritual awakening ini ibaratnya sedang digodok, direbus dalam kawah candra di muka. Orang-orang kalian yang diperjalankan ke sini, yang sampai dinamakan direbus di kawah candra di muka, kalian adalah orang-orang yang melewati jalur langit, jalur pintas, jalan cepat, jalan tercepat. Saya yakin kalian di sini yang mengalami ini, jalan kalian untuk menemukan jati diri atau untuk bertemu dengan sang semesta ya, semesta di dalam dirimu ya, karena kita tidak mencari Tuhan di luar diri. Kita berjalan ke dalam diri untuk menemukan diri kita yang sejati. Ya, tujuannya ke sana. Kalian yang melewati penggodokan kawah candra di muka ini, kalian melewati jalan pintas, jalur langit. Ya. Biasanya ini orang-orang yang kenal orang pusat ini, ya. Pusat malah. Biasanya leluhurmu orang-orang terkemuka di sana, di alam sana, di alam beliau sana, di dimensi atas. Jadi kalian punya para leluhur, para spirit yang tidak ecek-ecek ya, yang bukan ecek-ecek. Begitu? Oke, berapa kartu? 10. Kita ambil satu kartu lagi dari atas. Oke. Ini kartu terakhir ya, biar tidak terlalu panjang. Jadi kartu ini menunjukkan bahwa kalian harus siap dengan segala transformasi ya, dengan segala perubahan. Perubahan akan terjadi dalam hidupmu tidak hanya sekali, berkali-kali, sampai engkau dirasa betul-betul menjadi jiwa yang tangguh, yang kuat, yang bisa menjadi penerang untuk orang lain. Ya, nantinya begitu. Ya, kalian adalah cahaya. Sejatinya kalian adalah cahaya, maka sinarilah dunia ini dengan cahayamu. Jadikan bumi ini lebih bersinar karena cahayamu. Ya, jangan pernah takut apapun selain matinya hati nurani. Maju terus, jangan takut apapun. Begitu ya.
Oke, sudah cukup panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, komen ya, like-nya jangan lupa. Kemudian jika kalian ada terpanggil untuk sesi privat reading ya, kalian bisa menghubungi nomor WA saya di setiap video ada. Ya. Oke, terima kasih ya. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye-bye.